Industri kreatif kini menjadi penopang baru ekonomi nasional. Di kota metro, geliat ekonomi berbasis kreativitas mulai tumbuh dengan pesat. Pemerintah Kota Metro menyambut baik workshop yang difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Komisi 7 DPR RI di Idea Grande Hotel. Workshop ini menjadi ruang pembekalan bagi para pelaku ekonomi kreatif agar mampu memasarkan karya mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional. Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq Adi Pradana menilai Kota Metro memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Menurutnya, sumber daya manusia yang unggul menjadi modal utama tumbuhnya industri kreatif yang tangguh. Setengah dari 17 subsektor ekonomi kreatif telah tumbuh di bumi Saiwawai dengan unggulan pada sektor fashion dan kuliner. Kini, pemerintah daerah tengah melirik subsektor baru pengembangan game daring atau online games. Para perupa itu kita bagi 3. Cakepnya, kan? Patung berdiri, gagah dan indah. Akan didiskusikan pada pagi hari ini. Saya kira itu secara umum saya senang sekali bagaimana undangan hari ini terisi penuh. Mudah-mudahan ini menunjukkan satu semangat bagaimana Kota Metro sebagai kota yang maju, tetapi tidak hanya maju pembangunannya, maju infrastrukturnya, tapi yang lebih penting juga bagaimana majunya juga didukung dengan manusia-manusianya yang lebih bisa dikenal. Tidak hanya skala Lampung, Metro juga harus bisa menembus skala nasional, skala luar Sumatera, karena kita ingin di saat kondisi perekonomian sedang seperti ini, tetapi ada karya-karya lain. Kalau saya melihat Kementerian Ekonomi Kreatif ini benar-benar ya apa yang menjadi slogan mereka, mesin ekonomi baru. Ya. Ini benar-benar karena saya kemarin diundang, kita mengikuti kunjungan kerja di Kepulauan Riau. Jadi hasil karya-karya bangsa yang disupport oleh Kementerian Ekonomi Kreatif ke depan ini sangat menjanjikan. Ya. Mereka membina production house bahkan yang sudah sampai dengan tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi, tempat-tempat pembuatan film. Ya, ini binaan Kementerian Ekonomi Kreatif. Beberapa film-film yang sudah beredar, baik film lokal Indonesia maupun film luar, itu ekonomi kreatif yang ikut membantu bagaimana mereka mempromosikannya, seperti film Jumbo, ya. Banyak film-film lain lah yang memang itu generasinya sudah bukan generasi saya lagi, udah generasi Z di bawahnya lagi kali. Nggak tahu udah Gen Z di bawahnya lagi, muter lagi ke A kali ya. Alpha lagi kan. Nah, jadi saya kira ini adalah satu potensi yang menjanjikan, yang mudah-mudahan apa yang menjadi rintisan walaupun kementerian baru ini benar-benar bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan yang baru. Itu yang menjadi target pemerintah. Apalagi kan target presiden ini tidak tanggung-tanggung, tidak mudah mencapai perekonomian nasional 8% ini tidak mudah. Ya. Kalau Metro atau Lampung sendiri mungkin bisa di angka 7 atau mendekati 8, tetapi ini kan bicara nasional. Tidak hanya satu provinsi, tapi 37 provinsi lainnya. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan. Amin. Lampung berjaya, semakin kuat. Siap. Ini berharga loh. Gua memang nggak bisa kita kebang. Tapi sumber daya manusianya ya sejak dulu ini kota pendidikan, dari mulai sekolah, universitas dan lain sebagainya. Jadi supaya menyambut apa yang dari luar Pak Wakil sampaikan, Pak Wakil sampaikan, saya juga rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Lensa kamera menangkap cahaya. Terutama film-film anak-anak seperti Jumbo, film-film kampung dan sebagainya. Ambil peluang di sana, karena dimanapun juga
tadi juga sudah disinggung. Saya lihat para pelaku-pelakunya tadi kata Pak Malik tadi orang-orang muda. Ini hanya bergantung dengan bantuan pemerintah. Apalagi yang mutlak dari sumbangan. Bentuk itu 20.000, tapi kalau lukisan minimal bisa hargai 1-2 juta, atau bahkan tercatatnya itu adalah ketika karya-karya lukisan yang dimiliki oleh para pegiat dan seniman ini, Kementerian PDB, BPS juga mengikuti ekspor di Kementerian Perdagangan. Nah, termasuk juga di kota Metro ini seperti apa sih? Apakah ada standar? Karena kalau pendidikan sekolah juga dia benar. Nah, kami ingin tahu apakah di sini juga ada workshop, ada galeri, ada pameran tunggal, pameran bersama untuk Kita potensinya banyak. Kita di Aircraft itu ada 17 subsektor. Saya yakin hari ini pasti Kota Metro minimal setengah sudah terpenuhi 17 subsektor itu. Apalagi saya yakin kalau dikembangkan lagi 17 itu bisa terpenuhi semua. Ada sektor unggulan nggak Pak yang bakal kita tekankan untuk di Metro sendiri? Hari ini yang sudah kita unggulkan itu ya fotografer, seni rupa, fashion, makanan. Nah mungkin yang belum ini yang agak sulit pengembangan game. Nah itu kita berharap kedepannya itu kayaknya potensi sangat besar. Kita akan coba cari mana pelaku-pelaku potensi usahanya yang potensial. Pengen gimana caranya kedepannya Kota Metro ini punya daya tarik. Salah satunya dari pertunjukan. Mungkin anggaran itu juga kita arahkan walaupun belum bisa mendukung kegiatan operasional secara penuh, minimal kita bisa maksimalkan untuk promosi supaya bisa dikenal di masyarakat lebih luas lagi. Rafiq menegaskan dukungan pemerintah terhadap ekosistem gym bukan semata urusan hiburan, melainkan peluang besar dalam industri digital. Pemerintah berkomitmen menggandeng komunitas e-sport dan pelaku kreatif untuk mencetak generasi baru pencipta gym lokal yang berdaya saing global. Era digital telah mengubah cara pandang terhadap industri hiburan. Gym bukan lagi sekedar hobi, melainkan sarana mencetak prestasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat identitas kreatif daerah. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Lampung 1 Riko Menoza memaparkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekonomi kreatif. Komisi 7 mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi 17 subsektor kreatif, termasuk subsektor digital yang sedang berkembang. Kota Metro meski tidak memiliki potensi alam besar, justru memiliki keunggulan lain, sumber daya manusia yang maju dan kreatif. Letak geografis yang strategis di jantung Provinsi Lampung menjadikan Metro sebagai kawasan potensial untuk mengembangkan ekosistem industri kreatif. Saya kira kan Lampung ini kan banyak kreasi, mulai dari kuliner, ya makanan-makanan kita kan beragam, ya ada seruit, ada lempok, segala macam lah, ya. Kemudian juga berikutnya di subsektor di Kementerian Pariwisata ini hari ini kita melaksanakan bicara masalah teknologi informasi. Sebelumnya kemarin di Prengsewu kita bicara masalah fashion. Semua ini ada di Lampung, apalagi hari ini ditempatkan dengan Metro kan tentu saya juga punya alasan karena Metro ini wilayah relatif lebih kecil tapi sumber daya manusia kan relatif lebih maju daripada kabupaten. Jadi mudah-mudahan dengan ditempatkannya kegiatan workshop seperti ini dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya ini menambah artinya memberikan kontribusi yang nyata khususnya kepada pemerintah di masyarakatnya supaya mereka juga menumbuhkan pusat-pusat perekonomian yang baru. Di samping itu juga bagaimana kan yang menjadi momok pemerintah kan ini kan bagaimana menambahnya lapangan pekerjaan. Kemarin juga MBG kan juga salah satu juga menambah lapangan pekerjaan. Tapi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang lebih digandrungi Gen Z, mudah-mudahan ini kan juga menambah salah satu alternatif kegiatan-kegiatan mereka di samping apa yang bisa dihasilkan. Tadi kan dicontohkan dengan membuat konten kreatif tertentu bisa dijual dan penghasilannya bukan hanya rupiah tetapi mata uang asing, dolar dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini termasuk di Metro Gen Z-nya juga bisa bergerak minimal pertama hari ini menambah
satu pengalaman, menambah satu wawasan. Secara nasional, Pak. Untuk angkanya sendiri, secara nasional di Provinsi Lampung itu seperti apa? Kalau saya kira rata-rata untuk Provinsi Lampung mendekati angka 8%. Jadi kan kita yang bicara skala nasional, karena kan ya tentu DPR RI ini kan terdiri dari beberapa provinsi. Ini yang harus kita capai. Bagaimana pertumbuhan yang diharapkan pemerintah Prabowo ini ya bisa mencapai 8%. Kalau Lampung saya kira saya optimis mendekati angka 8%. Di 7 yang memang mitra kami tidak hanya Kementerian Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dari sisi UMKM ya. Nanti rencana kalau tidak ada perubahan, insya Allah saya juga akan menghadirkan festival untuk UMKM. Nanti kita tentukan tempatnya ya, terutama ya kita prioritaskan dapil yang pemilihan Lampung 1 lah. Metro ada potensi besar nggak Pak untuk ketepatan itu Pak? Saya kira nggak ada masalah. Kita komunikasi baik dengan pemerintah kotanya, kemudian juga masyarakatnya, juga beberapa lokasi dan UMKM juga di sini berkembang. Ya saya kira ini juga salah satu akses yang bisa kita jual supaya kementerian bisa mendapatkan kegiatan itu di sini. Riko menyebut dengan strategi yang tepat pertumbuhan ekonomi Lampung bisa mendekati target nasional yakni 8% per tahun. Ia mendorong agar pemerintah daerah berani berinovasi, menciptakan spot-spot kreatif di setiap wilayah sesuai dengan karakter masyarakatnya. Usai acara workshop, Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq Adi Pradana bersama anggota DPR RI Riko Menoza melakukan kunjungan lapangan ke peternakan penghasil susu kambing Etawa, Telaga Rizky di Kelurahan Yosodadi. Aroma khas kandang dan suara kambing menyambut kedatangan tamu-tamu penting sore itu. Namun, kunjungan ini bukan sekadar obrolan tentang hewan ternak, melainkan diskusi serius mengenai mimpi besar menjadikan kota Metro pusat hilirisasi susu Etawa di Lampung. M. Rafiq meninjau satu persatu proses di peternakan, mulai dari pemerahan, pengolahan, hingga pengeringan susu. Ia menjelaskan potensi besar yang dimiliki industri rumah tangga ini, sekaligus kendala yang masih dihadapi. Para pelaku usaha lokal telah menguasai teknik pengolahan menjadi bubuk, namun permintaan pasar modern justru mengarah pada susu cair dalam kemasan. Untuk mencapai itu, mereka membutuhkan teknologi pengolahan yang lebih maju, sesuatu yang belum mampu dijangkau industri kecil. Sebelumnya, pemerintah Kota Metro telah mengajukan proposal bantuan peralatan ke Kementerian Perindustrian, namun terhambat oleh efisiensi anggaran nasional. Upaya kolaborasi lintas lembaga ini menunjukkan bahwa pengembangan produk susu Etawa tidak lagi dipandang sebagai proyek sektoral, melainkan bagian dari agenda nasional membangun ekonomi kreatif berbasis potensi daerah. Langkah nyata ini bukan sekadar wacana. Jika bantuan alat pengolahan susu cair terrealisasi pada tahun 2026, Kota Metro berpeluang menjadi pionir industri susu Etawa di Provinsi Lampung. Dari kandang hingga ke gelas konsumen, hilirisasi yang sempurna ini diyakini mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan peternak, dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Riko Menoza yang menyaksikan langsung proses pengolahan tersenyum puas. Ia memahami bahwa di balik kesederhanaan usaha kecil, tersimpan potensi besar bagi ekonomi kreatif daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pelaku usaha menjadi kunci agar potensi lokal naik kelas. Dari industri kreatif hingga peternakan Etawa, semua bergerak menuju satu tujuan, menjadikan Metro sebagai kota inovatif yang berdaya saing. Dari Metro, semangat kolaborasi ini terus bergema menuju Lampung kreatif, mandiri, dan berkemajuan. Dari Kota Metro, redaksi Saburai TV melaporkan. Enak.
Dibuat yang tipis. Kerjaan yang sudah kalian terima aja itu ya. Jadi kambing pedaging ya, itu kambing pedaging atau kambing khas langsung. Beda kambing sapera, terus ini kambing lokal, kambing PE, peranakan tawon lokal, tapi pejantannya ya Pak, kambing PE seperti ini, nanti anaknya seperti ini. Oh gini? Ya supaya harganya relatif lebih murah. Ya. Lokal ini dari tahun 2018 kami silang-silangkan sehingga sekarang sudah 95% ya. Kalau yang asli masih begini ya? Ya, jadi kita mengejar produktivitas susunya, Pak. Kalau kambing yang dari kau, tapi produktivitasnya tetap tinggi. Dan ini yang kami kembangkan ke teman-teman peternak kami perah yang ada di Lampung, mitra-mitra kita. Nah, yang jantan ini kita jadikan untuk daging. Jadi dia nanti masuknya ke kurban atau akikah. Nah, terus kemudian pupuk organik cair juga bisa kita buat di sini. Pak, apa nggak sayang kalau yang hasil Itu kan 150 ekor, yang 50% jantan. jantan ya? Sedangkan butuhnya hanya 2. Jadi jumlah 75 itu kebanyakan. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi untuk pakan yang kita gunakan juga relatif simpel, Pak. Ini dari 5. Kebanyakan juga buat duit. Tapi duitnya buat. Kemudian ada ini kamar pemerannya.
Barang luar dan barang lokal Beda. Kelihatan banget. bisa dipungkiri. Iya. Pak Buko ini udah dipesan untuk di penanaman alpukat di Karimun Jawa. Kampung Timur ya? Kami yang baru datang atau dia kambing-kambing yang sakit kita karantina di sana. Jadi jangan mepet-mepet tembok, setelah sanitasinya benar, kemudian ada pemisahan kotor. Oh ini juga diapain Pak? Apa biasanya Pak kalau misalnya tempat kandang kambing ini ya. Kemudian kebersihannya harus selalu dijaga. Dan kemudian pakannya Pak, pakan harus cuman nggak suka. Iya. Gitu lah. Iya. Banyak kan kalau di kandang kambing kan baunya ada siang nyusu. Jamnya nyusu ya. Iya. Oh iya. Jalan ya. Nanti Iya. ya. Dan dibawa ke pabriknya, proses pengolahan sampai ujung-ujungnya jualan dulu. Jadi jualannya Lampung juga kan. Iya siap. Jadi kalau saat ini kan memang baru Iya ini ya saya kira bisa jadi destinasi. Jadi jangan dilihat hanya konsumsi susu, tapi kan ini daya tarik dari awal ke akhir. betul Pak. Pak, jadi apa tadi yang Pak Win sampaikan? Hulu sampai hilir kita udah cukup lengkap. Artinya kalau di nasional itu yang hulu hilir itu nggak nyampe 10 jari mungkin. Karena antara peternak biasa berdiri sendiri. Kami memohon bisa dijembatani Pak Wakil untuk bisa pasang. Berapa itu Pak kalau bicara nominal rupiahnya? Nominalnya kita kasih Pak. Barang ini ada di Jakarta Pak? Ada di Pesona Satwa Pak. Buat produk mana? Lokal ya? Bukan. Buat Apa namanya livestock itu ya biasanya masih dari luar semua. Iya. Soalnya Pak nanti saya proposalnya, kan ini kan juga saya pikir ada kaitannya juga. Saya kira kan tadi kita melihat bagaimana proses ya, mulai bagaimana perkawinan, kemudian sampai besar pemisahan, sampai dengan pengambilan susu, sampai juga dijadikan dari cair menjadi kering, jadi bubuk. Jadi saya kira kan ini unsur ekonomi kreatifnya jelas masuk ya, karena dengan upaya yang dilakukan oleh Pak Win ini bisa menghasilkan bahan baku sendiri. Mereka menghasilkan produk untuk bahan makanan untuk para kambing ini mereka melakukan sendiri. Jadi saya kira ini kan perlu mendapatkan perhatian ya. Jadi ini menjadi catatan saya. Saya kira juga terkait masalah mesin-mesin yang dibutuhkan. Tadi ada beberapa mesin bantuan dari Bank Indonesia karena memang merupakan mitranya juga. Jadi saya kira coba saya dengan ini melihat ini saya akan usulkan di Kementerian Perindustrian juga apa yang dibutuhkan supaya proses produksi ini tidak terhenti hanya sampai di sini, tetapi benar-benar bisa termasuk juga Pak Win ini bisa memasarkan. Di samping juga dengan seringnya melakukan pameran kan ini kan bisa dipertemukan dengan para pembeli yang langsung supplier kepada para pengguna susu. Jadi mudah-mudahan ini salah satu upaya bagaimana kita juga mendorong Lampung khususnya Kota Metro ini supaya dikenal dengan hasil yang dari produk di dalam. Mudah-mudahan ini juga menambah kesejahteraan ya, untuk ujung-ujungnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ada kemungkinan nggak Pak dikolaborasikan dengan program MBG ini susu kita ini? Saya kira kenapa tidak mungkin, karena memang salah satu yang dikonsumsi anak-anak kita adalah makanan yang bergizi. Ya ini kan salah satu produk makanan bergizi dalam bentuk susu kambing lagi kan. Ini juga saya kira dari sisi gizinya tidak kalah dengan susu yang ada di hewan sapi. Cukup. Dari kementerian kan juga ke sini Pak Wakil ya. Tapi proposal itu sampai itu ketinggian. Banyak pertanian. Bukan perindustrian. Tapi ketinggian karena sampai dengan 500 sekian. Karena dia itu kita buat 3 ya Pak. Ya. Oh jahe. Ya. Yang buat lagi. Benar. Ya waktu kampanye ada produknya jahe dibawa untuk TEI dari Jakarta. Iya. Kita nggak bisa menjelaskan. Kita ya nggak nyambung. Kalau makanya sekarang kami datang sendiri ke sana supaya kalau ketemu investor, iya kita bisa. Panggil wali ya. Udah kamu nyusu sini lah. Udah kesini saya sama Pak Win. Ya, itu setengah liter. Iya. Kayak abik. Ya, ada lagi kalau mau. Satu lagi itu. Sana. Dipanggil sana. Wah, habis lo bener lo. Iya, jantan. Jantan ya, makanya lebih boros ya. Waduh. Habis. Iya. Minta lagi Pak. Ini yang di karantina ya, Pak Win? Dia tahu saya nyusuin ya.
Bisa melek. Kan itu ada tulisan pen ya Pak, satu pen itu ada 20 pen, satu pen itu isinya 6 ekor. Nah jadi 6 ekor ya, itu persiapan sediakan itu. Jadi kalau teman-teman ya, jadi mereka makan, lehernya kunci secara otomatis, terus kita perah. Selain peperangan kan juga digunakan untuk PKL. Ini anak-anak PKL yang bisa itu sana mati. Ya, jadi patungan sehingga kami bisa meracik makan ini untuk yang sedang menyusui, karena kambing perah ini kan atau peternak kambing itu pada umumnya kan bukan sarjana peternakan Pak, jadi kami tidak punya itu. Jadi rekomendasinya kita juga harus teliti, harus lihat supaya Jadi kami dari pemerintah daerah memang terus mencoba mendukung baik dari segi anggaran maupun dari segi bantuan promosi, bagaimana caranya program produk-produk lokal seperti susu Etawa ini bisa berkembang. Kemarin saya juga memang pada saat audiensi dengan DPR RI, tadi juga dengan Kementerian Ekrab, kami minta bantuan supaya industri-industri seperti ini bisa dibantu. Oh, ada nggak Pak kita mendorong untuk biar pasarnya lebih luas kita? Jadi kalau untuk itu kami kemarin sudah koordinasi dengan beberapa retail. Problemnya itu hanya kita baru bisa menjual susu bubuk. Mereka tuh ngincernya susu cair. Tadi sudah dibahas sama Pak Win, untuk susu cair ini butuh alat tambahan yang memang kemarin itu sudah kami ajukan ke Kemenperin, cuman karena ada efisiensi mungkin tertunda. Tapi akan kami coba kejar supaya di 2026 alat itu bisa turun di kota metro ini. Jantan ya, makanya lebih boros ya. Waduh. habis. Iya. Minta lagi Pak. Ini yang di karantin ya, Awin? Dia tahu saya nyusuin ya. Bisa melek. Kan itu ada tulisan pen ya Pak, satu pen itu ada 20 pen, satu pen itu isinya 6 ekor. Nah jadi 6 ekor ya, itu persiapan sediakan itu. Jadi kalau teman-teman jadi jangan mepet-mepet tembok, setelah sanitasinya benar, kemudian ada pemisahan kemudian kebersihannya harus selalu dijaga, dan kemudian pakannya Pak, pakan harus kemudian ada ini kamar pemerannya Barang luar dan barang lokal beda. Kelihatan banget. Bisa dipungkiri. Kebanyakan juga buat duit. Tapi duitnya kuat. Tapi produktivitasnya tetap tinggi. Dan ini yang kami kembangkan ke teman-teman peternak kami perah yang ada di Lampung, mitra-mitra kita. Lokal ini dari tahun 2018 kami silang-silangkan sehingga sekarang sudah 95%.